Warm apple crumble with vanilla ice cream. It's a must on gloomy days. Crumble apel hangat dengan es krim vanila. Ini wajib dicoba saat hari mendung. Wouldn't you agree that a pot of creamy tomato soup and grilled cheese is peak rainy day cuisine? Tidakkah kamu setuju bahwa sepanci sup tomat krim dan keju panggang adalah puncak kuliner hari hujan? What's more satisfying than freshly baked chocolate chip cookies when the skies are gray? Apa yang lebih memuaskan daripada kue coklat chip yang baru dipanggang saat langit mendung? Tell me about your go-to comfort food, something that really hits the spot when it's pouring. Ceritakan padaku tentang makanan favoritmu saat merasa nyaman, sesuatu yang benar-benar memuaskan ketika hujan deras. Surely, a long-simmered beef stew is perfect for warming the soul on a wet afternoon. Tentu saja, semur daging sapi yang dimasak lama sangat cocok untuk menghangatkan jiwa di sore hari yang hujan. Don't you just crave something hearty and rich when it's drizzling outside? Tidak bisakah kamu menginginkan sesuatu yang mengenyangkan dan kaya rasa saat hujan gerimis di luar? Honestly, a simple bowl of mac and cheese is all that's needed sometimes. Sejujurnya, semangkuk sederhana makaroni keju sudah cukup kadang-kadang. A bubbling chicken pot pie always brightens my spirits, particularly when stuck indoors. Pot pie ayam yang mendidih selalu mencerahkan semangatku, terutama saat terjebak di dalam ruangan. It's a wonder how lentil soup can make even the rainiest day feel cozy. Sungguh luar biasa, bagaimana sup miju-miju dapat membuat hari yang paling mendung pun terasa nyaman. Few things beat a plate of fluffy buttermilk pancakes with maple syrup on a downpour. Tidak banyak yang bisa mengalahkan sepiring pancake buttermilk lembut dengan sirup maple di tengah hujan deras. Have you ever tried baking banana bread when rain is lashing against the windows? Pernahkah kamu mencoba membuat roti pisang saat hujan deras menghantam jendela? Doesn't a spiced pumpkin loaf smell divine on a cold and wet day? Tidakkah roti labu berbumbu ini beraroma surgawi di hari yang dingin dan basah? Perhaps we ought to discuss the superiority of cinnamon rolls for rainy day breakfasts. Mungkin kita perlu membahas keunggulan roti gulung kayu manis untuk sarapan hari hujan. Some days call for a batch of oatmeal raisin cookies, don't they? Kadang-kadang hari minta untuk membuat satu batch kue oatmeal kismis, kan? Maybe chocolate lava cake is the most decadent rainy day treat. Mungkin kue lava coklat adalah suguhan hari hujan yang paling mewah. What incredible cuisines have people explored lately? Makanan apa saja yang luar biasa telah dieksplorasi oleh orang-orang akhir-akhir ini? Tell me about a surprising dish you've recently attempted from another country. Ceritakan padaku tentang hidangan yang mengejutkan yang baru saja kamu coba dari negara lain. Seriously considering diving into Ethiopian food, what's a good starting point? Serius mempertimbangkan untuk mencoba masakan Ethiopia? Apa titik awal yang bagus? Could somebody recommend an amazing Korean stew recipe? Bisakah seseorang merekomendasikan resep semur Korea yang luar biasa? Have you ever tried making authentic paella? And how did it go? Apakah kamu pernah mencoba membuat paella asli dan bagaimana hasilnya? Perhaps a vibrant Vietnamese pho is in order? Thoughts on ingredients? Mungkin seporsi pho Vietnam yang lezat, terdengar menarik. Bagaimana menurutmu tentang bahannya? Wouldn't it be fun to learn about Argentinian empanadas? Any good resources? Tidak akan menyenangkan ya belajar tentang empanada Argentina? Apakah ada sumber yang bagus? A friend mentioned Moroccan tagine. Is it very difficult to master? Seorang teman menyebutkan tagine Maroko. Apakah sangat sulit untuk dikuasai? Surely trying some authentic Japanese ramen would be worthwhile.
Tentu saja mencoba beberapa ramen Jepang asli akan sangat berharga. What's the easiest international dish to impress guests with? Hidangan internasional termudah apa untuk membuat terkesan para tamu? Don't you think exploring Persian cuisine is long overdue? Bukankah menurutmu menjelajahi masakan Persia sudah sangat terlambat? Thinking about making something from Peru, any suggestions for a beginner? Memikirkan untuk membuat sesuatu dari Peru, ada saran untuk pemula? What's the most rewarding international baking experience you've had? Pengalaman memanggang internasional apa yang paling membahagiakan yang pernah Anda alami? Is there a particular spice blend central to any incredible cuisine? Apakah ada campuran rempah tertentu yang menjadi inti dari masakan luar biasa? Such fascinating culinary traditions exist. Which one has captured your imagination recently? Tradisi kuliner yang sangat menarik ada begitu banyak. Mana yang baru-baru ini telah memikat imajinasimu? Oh no, the cake completely sunk in the middle. Definitely needed more leavening. Aduh, bolunya embles di tengah. Tadi kurang banyak bahan pengembang. Seriously questioning my ability to proof dough correctly after that flatbread attempt. Serius mempertanyakan kemampuan saya untuk membuat adonan dengan benar setelah percobaan roti pipih yang gagal. That time the cookies tasted suspiciously salty because of a measurement mishap still haunts my dreams. Waktu itu rasa kue keringnya terasa asin yang mencurigakan, karena kesalahan pengukuran masih menghantuiku dalam mimpi. Anyone else accidentally set off the smoke alarm while trying to brûler a crème brûlée? Apakah ada lagi yang secara tidak sengaja memicu alarm asap saat mencoba membuat krem brulee? Definitely learned that melted chocolate hardens fast as the hard way. Sungguh belajar bahwa coklat cair mengeras kali dengan cepat kali dengan cara yang sulit. What a crazy mess baking can be. One truly cannot underestimate an overfilled cupcake tray. Betapa kacau dan gilanya membuat kue. Sungguh tidak bisa meremehkan loyang kue yang terlalu penuh. Talk about kitchen chaos. Bicarakan tentang kekacauan dapur. A spilled bag of flour and a baking catastrophe are not mutually exclusive. Tas tepung yang tumpah dan bencana saat memanggang bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Let's just say the structural integrity of my gingerbread house was questionable. Anggap saja integritas struktural rumah jahe saya itu dipertanyakan. Remember seeing a soufflé collapse in slow motion? Horrifying. Ingat melihat sufle ambles perlahan? Menakutkan. It's a cautionary tale, really. Ini sungguh kisah peringatan. Don't attempt macarons if you're feeling impatient. Jangan coba membuat makaron jika kamu merasa tidak sabar. Never ever underestimate the power of a preheated oven. Huge baking differences. Jangan pernah meremehkan kekuatan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Perbedaan besar dalam memanggang. Such an experience taught me to always double-check the expiry dates on my baking powder. Pengalaman seperti itu mengajarkanku untuk selalu memeriksa tanggal kedaluarsa pada baking powderku. That time forgetting the sugar whilst making meringues was a learning experience. Waktu itu lupa menambahkan gula saat membuat meringue adalah pelajaran yang berharga. What a monumental failure. My first attempt at croissants will always be infamous. Betapa kegagalan yang sangat monumental. Percobaan pertamaku membuat croissant akan selalu terkenal akan keburukannya. It's good to remember that sometimes a baking disaster is just flour and sugar. It's okay. Bagus untuk diingat bahwa terkadang bencana saat membuat kue hanyalah tepung dan gula, tidak apa-apa. Seriously craving something simple but good tonight. Any ideas?
Serius pengen sesuatu yang simple tapi enak banget malam ini. Ada ide? What's a fast dinner that won't completely derail my healthy eating plan? Makanan cepat apa yang tidak akan sepenuhnya menggagalkan rencana makan sehatku? These workdays just fly by and then... Hari-hari kerja ini cepat sekali berlalu dan kemudian... dinner panic sets in. Kepanikan makan malam mulai muncul. Between soccer practice and everything else, finding time to cook feels impossible. Di antara latihan sepak bola dan kesibukan lainnya, rasanya tidak mungkin menemukan waktu untuk memasak. Looking for inspiration. A 30-minute meal would be a lifesaver right now. Mencari inspirasi. Makanan yang bisa dibuat dalam 30 menit akan sangat membantu sekarang. Do you have any go-to meals when time is exceptionally limited? Apakah kamu punya makanan andalan saat waktu sangat terbatas? Thinking about sheet pan dinners, they seem so easy. Any recommendations? Memikirkan tentang makanan sekali panggang, kiat sangat mudah. Ada rekomendasi? Surely there's a winning weeknight recipe out there that doesn't require hours. Pasti ada resep malam hari yang menang dan tidak butuh waktu berjam-jam. Honestly, I wish healthy cooking wasn't so time-consuming. Sejujurnya, aku berharap memasak sehat tidak begitu memakan waktu. Perhaps something with lemon and herbs to brighten up a dull evening? Mungkin sesuatu dengan lemon dan rempah untuk mencerahkan malam yang suram. Could you share your favorite speedy, nutritious meal ideas? Bisakah Anda membagikan ide-ide menu makanan cepat saji dan bergizi favorit Anda? Hoping to avoid takeout tonight, what are some quick options? Semoga bisa menghindari pesan antar malam ini, ada beberapa pilihan cepat. Need a dinner that's not just fast but actually tastes amazing. Butuh makan malam yang tidak hanya cepat, tapi benar-benar terasa lezat. Maybe we could make tacos? They're quick but filling. Mungkin kita bisa membuat taco, mudah dibuat tapi mengenyangkan. What about a simple pasta dish with lots of veggies? Bagaimana dengan hidangan pasta sederhana dengan banyak sayuran? Seriously, a dash of almond extract elevates chocolate chip cookies to another level. Don't tell anyone. Serius, sedikit ekstrak almond meningkatkan kue coklat chip ke level lain, jangan beritahu siapapun. Have you ever considered using instant espresso powder in your chocolate chip cookies? It intensifies the chocolate flavor. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menggunakan espresso instan bubuk dalam kue coklat chipmu? Itu memperkuat rasa coklatnya. Brown butter. Mentega coklat. It's a game changer for cookies, imparts such depth. Ini adalah perubahan besar untuk kue kering, memberikan kedalaman yang luar biasa. You will not believe what amazing things a tiny bit of cinnamon does to chocolate chip cookies. Kamu tidak akan percaya betapa hebatnya sedikit kayu manis dapat mengubah kue coklat chip. Don't underestimate the power of good quality vanilla. It's a foundation. Jangan meremehkan kekuatan vanila berkualitas baik, ini adalah fondasinya. It always shocks people when I tell them a pinch of sea salt in cookie dough makes all the difference. Selalu mengejutkan orang ketika saya memberitahu mereka sejumput garam laut dalam adonan kue membuat segalanya menjadi berbeda. For perfectly chewy cookies, try adding a tablespoon of cornstarch. Untuk kue yang kenyal sempurna, coba tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Mind blown. Pikiranku terledak. Something a little unexpected. Maple extract provides beautiful complexity. Sesuatu yang sedikit tak terduga. Ekstrak maple memberikan kompleksitas yang indah. A secret weapon? Using different types of chocolate.
Mixing semi-sweet and dark is divine. Senjata rahasia, menggunakan jenis coklat yang berbeda. Mencampurkan semi manis dan gelap itu luar biasa. Using melted butter instead of softened makes for a richer cookie. Menggunakan mentega cair kali alih-alih kali mentega yang sudah dilunakkan menghasilkan kue kering yang lebih kaya rasa. A tiny grating of nutmeg can be surprisingly good in chocolate chip cookies. It's subtle but impactful. Sedikit parutan pala bisa sangat enak dalam kue coklat chip, terasa halus tapi memberikan dampak yang besar. Why cold butter is the key to a certain kind of dough texture? It's physics. Mengapa mentega dingin adalah kunci untuk tekstur adonan tertentu? Ini fisika. To boost chocolate richness, try cocoa powder alongside the chocolate chips. Untuk meningkatkan rasa coklat, coba gunakan bubuk kakao bersama dengan choco chips. You might be surprised by how great just a little bit of orange zest is. It brightens everything up. Kamu mungkin akan terkejut betapa hebatnya sedikit parutan kulit jeruk. Itu membuat semuanya lebih cerah. The most impressive cookies always have a touch of coffee liquor. It marries with chocolate beautifully. Kue kering yang paling mengesankan selalu memiliki sedikit minuman keras kopi. Rasa itu sangat cocok dengan coklat. Fancy a quick peek at my chocolate lava cake recipe? It's always a hit. Mau melihat sekilas resep kue lava coklatku? Selalu sukses. Do you ever get requests for that lemon drizzle loaf? It's so easy. Apakah kamu pernah menerima permintaan untuk bolu lemon itu? Sangat mudah dibuat. It's surprisingly simple making a roast chicken with herbs for a crowd. Membuat ayam panggang dengan bumbu untuk banyak orang, ternyata sangat mudah. Has anyone tried a quick no-bake cheesecake? Incredibly decadent. Apakah ada yang sudah mencoba kue keju tanpa panggang cepat? Sangat mewah. For potlucks, fluffy chocolate brownies with sea salt are always a winner. Untuk acara potluck, kue brownies coklat lembut dengan garam laut selalu menjadi pilihan yang tepat. A spiced apple crumble seems to disappear within minutes. Kue apel dengan rempah-rempah rasanya seperti habis dalam hitungan menit. How about suggesting a vibrant pasta primavera bursting with flavor? Bagaimana kalau menyarankan pasta primavera yang cerah dan kaya rasa? Would you believe it's really easy to make individual mini quiches? Kamu percaya tidak kalau membuat kue quiche mini satuan itu sebenarnya mudah? You should consider a simple but elegant brie and cranberry tart. Kamu sebaiknya mempertimbangkan kue pie brie dan cranberry yang sederhana tapi elegan. Might I share my secret blueberry scones recipe? Bolehkah saya membagikan resep kue blueberry rahasia saya? Surely, people enjoy a rich and velvety chocolate mousse. Tentu saja. Orang-orang menikmati mus coklat yang kaya dan lembut. Believe it or not, this pumpkin pie is super quick to assemble. Percaya atau tidak, pie labu ini sangat cepat dibuat. When people come over, I often feel like making maple glazed salmon. Saat ada tamu datang, saya sering merasa ingin membuat salmon dengan glaze maple. I tend to suggest a layered Greek salad for a light and refreshing option. Saya cenderung menyarankan salad Yunani berlapis untuk pilihan yang ringan dan menyegarkan. Considering how impressed people are, the balsamic glazed chicken is remarkably easy. Mengingat betapa terkesannya orang-orang, ayam dengan glaze balsamik ini sangat mudah dibuat. Don't automatically toss slightly bruised produce. Often those parts are perfectly usable. Jangan langsung membuang hasil bumi yang sedikit memar. Seringkali, bagian tersebut masih sangat bisa digunakan. Consider freezing leftover herbs and oil for easy flavor boosts later on.
Pertimbangkan untuk membekukan sisa rempah dalam minyak agar mudah menambahkan rasa nanti. Utilize vegetable scraps to make a flavorful homemade stock. Manfaatkan sisa sayuran untuk membuat kaldu rumahan yang lezat. Planning meals around what's already in the fridge is incredibly effective. Merencanakan makanan berdasarkan apa yang sudah ada di kulkas sangat efektif. Transform wilting vegetables into a delicious soup or stir-fry. Ubah sayuran layu menjadi sup atau tumisan yang lezat. Proper food storage. Airtight containers are your best friend. Penyimpanan makanan yang benar, wadah kedap udara adalah sahabat terbaikmu. Don't shy away from pickling or fermenting vegetables to extend their life. Jangan ragu untuk mengawetkan atau memfermentasi sayuran agar lebih tahan lama. Remember, best before dates aren't expiration dates. Use your senses. Ingat, tanggal terbaik sebelum bukanlah tanggal kedaluarsa, gunakan indera Anda. Always aim to eat leftovers within a reasonable time frame. Usahakan selalu untuk menghabiskan sisa makanan dalam jangka waktu yang wajar. You could creatively repurpose stale bread into croutons or bread pudding. Kamu bisa mengubah roti basi menjadi kruton atau puding roti dengan cara yang kreatif. Think about composting food scraps. There are options for every living situation. Pikirkan tentang pengomposan sisa makanan. Ada pilihan untuk setiap situasi tempat tinggal. Carefully consider portion sizes to reduce how much food ends up discarded. Pertimbangkan ukuran porsi dengan hati-hati untuk mengurangi jumlah makanan yang akhirnya dibuang. It's surprisingly simple to regrow certain vegetables from their scraps. Menumbuhkan kembali sayuran tertentu dari sisa-sisanya ternyata sangat mudah. Take a first-in, first-out approach to food storage, ensuring older items are used first. Gunakan pendekatan masuk pertama, keluar pertama untuk penyimpanan makanan, memastikan barang yang lebih lama digunakan terlebih dahulu. Perhaps using all parts of the ingredient, like broccoli stems in a slaw, can be beneficial. Mungkin menggunakan seluruh bagian bahan, seperti batang brokoli dalam salad kol, bisa bermanfaat. Does anyone have experience substituting spelt flour in bread recipes? Apakah ada yang punya pengalaman mengganti tepung spelt dalam resep roti? Considering making macarons, almond flour, or something else perhaps. Memikirkan untuk membuat makaron, tepung almond, atau mungkin yang lain? What contributes to the unique texture of cakes made with cake flour? Apa yang berkontribusi pada tekstur unik dari kue yang dibuat dengan tepung kue? Perhaps exploring durum wheat flour for pasta making would be exciting. Mungkin menjelajahi tepung gandum durum untuk membuat pasta akan menarik. Are there any particularly good resources comparing bread flours? Apakah ada sumber yang bagus untuk membandingkan tepung roti? Isn't it fascinating how gluten content affects dough elasticity? Sungguh menarik bagaimana kadar gluten memengaruhi elastisitas adonan, bukan? What impact does whole wheat flour have on the final flavor profile? Dampak apa yang diberikan tepung gandum utuh terhadap profil rasa akhir? Do you find einkorn flour creates a different kind of pastry crust compared to all-purpose? Apakah Anda merasa tepung einkorn menghasilkan kulit kue yang berbeda dibandingkan dengan tepung terigu serbaguna? Could anyone explain the differences between OO flour and semola? Bisakah seseorang menjelaskan perbedaan antara tepung 00 dan semola? What considerations should be made when using cassava flour in gluten-free baking? Pertimbangan apa saja yang harus dibuat saat menggunakan tepung singkong dalam pembuatan kue bebas gluten? Thinking about trying fonio flour, is it similar to teff?
Saya sedang berpikir untuk mencoba tepung fonio. Apakah rasanya mirip dengan teff? Have you ever encountered challenges using oat flour? And if so, how did you overcome them? Apakah Anda pernah menghadapi tantangan saat menggunakan tepung gandum oat? Dan jika ya, bagaimana cara Anda mengatasinya? How does rice flour behave when used for thickening sauces? Bagaimana tepung beras berperilaku saat digunakan untuk mengentalkan saus? What's the best way to determine if your flour is still fresh and effective? Bagaimana cara terbaik untuk menentukan apakah tepungmu masih segar dan efektif? Considering trying buckwheat flour, what are some good starter recipes? Memikirkan untuk mencoba tepung soba, resep pemula yang bagus apa saja ya? Seriously, the aroma filling the house when baking bread is unmatched. Serius, aroma yang memenuhi rumah saat membuat roti tidak tertandingi. Has anyone ever considered the sheer satisfaction of creating something from scratch? Pernahkah seseorang mempertimbangkan kepuasan luar biasa dari membuat sesuatu dari awal? Often store-bought loaves have preservatives we simply don't need. Seringkali roti yang dibeli di toko mengandung bahan pengawet yang sebenarnya tidak kita butuhkan. It's about knowing exactly what goes into your food, isn't it? Ini tentang mengetahui dengan pasti apa saja yang masuk ke dalam makananmu, bukan? There is nothing quite like a warm slice with butter from bread you've made yourself. Tidak ada yang sebanding dengan sepotong roti hangat dengan mentega dari roti yang kamu buat sendiri. Considering the cost of decent store-bought bread, it's surprisingly economical to bake your own. Mengingat harga roti yang layak beli di toko, memang mengejutkan betapa ekonomisnya membuat sendiri. Isn't homemade bread just so much more flavorful and complex? Bukankah roti buatan sendiri rasanya jauh lebih enak dan kompleks? What a lovely way to slow down and be mindful, don't you think? Sungguh cara yang indah untuk melambat dan menjadi lebih sadar, bukan begitu? Sometimes, it's less about the expense and more about the process. Kadang-kadang, ini lebih tentang prosesnya daripada biayanya. It's a beautiful skill to pass down through generations, shouldn't it be? Sungguh keterampilan yang indah untuk diwariskan dari generasi ke generasi, bukan? There is something undeniably comforting about the ritual of bread making. Ada sesuatu yang tak terbantahkan menenangkan tentang ritual membuat roti. Don't you feel connected to history when baking? Apakah kamu tidak merasa terhubung dengan sejarah saat membuat kue? The texture of homemade just can't be replicated by commercial bakeries. Tekstur kue buatan sendiri tidak dapat ditiru oleh toko roti komersial. Store-bought bread seems to disappear so quickly. It's nice to savor something lovingly made. Roti yang dibeli di toko rasanya cepat sekali habis, menyenangkan untuk menikmati sesuatu yang dibuat dengan penuh cinta. Wouldn't it be amazing to have a self-stirring pot, honestly? Bukankah akan luar biasa jika punya panci yang bisa mengaduk sendiri, sejujurnya? Perhaps a machine that perfectly folds dumplings might be useful. Mungkin mesin yang dapat melipat pangsit dengan sempurna akan berguna. A built-in spice grinder, connected to recipes, feels essential. Penggiling bumbu bawaan yang terhubung ke resep terasa sangat penting. Wouldn't a chocolate tempering machine be absolutely fantastic? Bukankah mesin temper coklat itu akan sangat luar biasa? Imagine finding a robotic sous chef. What a dream. Bayangkan menemukan seorang sous chef robot, sungguh sebuah impian. A kitchen scale that also measures liquid volume would be so handy. Timbangan dapur yang juga mengukur volume cairan akan sangat berguna. Now, wouldn't a vertical hydroponics garden in the kitchen be beautiful?
Sekarang, bukankah kebun hidroponik vertikal di dapur itu indah? A pasta-making machine that crafts numerous shapes would simplify things. Mesin pembuat pasta yang membuat berbagai macam bentuk akan mempermudah segalanya. Wouldn't a commercial-grade convection oven be incredible for baking? Bukankah oven konveksi kelas komersial akan luar biasa untuk membuat kue? Perhaps automatic vegetable chopper and dicer could save a lot of time. Mungkin alat pencincang dan pemotong sayuran otomatis bisa menghemat banyak waktu. Wouldn't it be neat to have a fruit and vegetable that automatically peels? Tidakkah akan menarik jika ada buah dan sayuran yang bisa mengupas kulitnya secara otomatis? A compact sous vide immersion circulator sounds useful for precise cooking. Alat pengatur suhu sous vide imersi yang ringkas terdengar berguna untuk memasak dengan presisi. Now, a pizza oven that reaches exceptionally high temperatures beckons. Sekarang, sebuah oven pizza yang mencapai suhu sangat tinggi memanggil. Wouldn't it be awesome to have an automatic bread kneader? Tidak enak ya kalau punya mesin pengulen roti otomatis? A kitchen window herb garden with automated watering sounds perfect. Kebun rempah di jendela dapur, dengan penyiraman otomatis terdengar sempurna. Been planning to try a sourdough starter, hoping it cooperates. Sudah lama berencana mencoba membuat ragi sourdough, semoga berhasil. Anyone attempting anything ambitious in the kitchen this weekend? Apakah ada yang ingin mencoba memasak sesuatu yang ambisius di dapur akhir pekan ini? Considering a hearty chili. It's getting chilly here. Memikirkan semangkuk cabai yang lezat, di sini sudah mulai dingin. Perhaps diving into homemade pasta again. Always worth the effort. Mungkin mencoba membuat pasta sendiri lagi, selalu sepadan dengan usahanya. A lemon meringue pie sounds divine, if I can manage the pastry. Kue lemon meringue terdengar sangat lezat, kalau saja aku bisa membuat pastrinya. Fancy making those small batch chocolate chip cookies everyone loves? Bagaimana kalau membuat kue coklat chip kecil yang disukai semua orang? Thinking of baking bread, maybe a whole wheat loaf. Memikirkan untuk membuat roti, mungkin roti gandum utuh. Wanting to perfect my paella, it's surprisingly tricky. Ingin menyempurnakan paella saya, ternyata cukup sulit. Don't mind a simple roasted chicken with vegetables. Tidak masalah dengan ayam panggang sederhana beserta sayuran. Hoping to whip up some macarons, even though they are temperamental. Saya berharap bisa membuat beberapa makaron, meskipun mereka agak rewel. Might attempt a tres leches cake if time allows. Mungkin akan mencoba membuat kue tres leches jika ada waktu. Really feel like experimenting with Indian cuisine this weekend. Benar-benar ingin mencoba bereksperimen dengan masakan India akhir pekan ini. Seriously considering a batch of chocolate brownies. Because self-care. Serius mempertimbangkan membuat satu batch brownies coklat karena perawatan diri. Still debating between beef bourguignon or something lighter. Masih bingung mau membuat beef bourguignon atau masakan yang lebih ringan. Would love to make some vegetable curry. Super simple and tasty. Senang sekali bisa membuat kari sayuran, sangat sederhana dan enak. Isn't it fascinating how ingredient ratios impact a recipe? Sungguh menarik bagaimana rasio bahan-bahan memengaruhi resep. Considering doubling this cake size, is simply multiplying everything the way to go? Mengingat untuk menggandakan ukuran kue ini, apakah cukup dengan mengalihkan semuanya? What's a reliable method for adjusting baking powder when having a recipe? Apa metode yang terpercaya
untuk menyesuaikan baking powder saat mengurangi resep menjadi setengahnya? Perhaps looking at percentages makes scaling more straightforward, doesn't it? Mungkin melihat persentase membuat penskalaan lebih mudah, bukan? Generally speaking, how does altering an ingredient like flour affect texture when you scale a recipe? Secara umum, bagaimana mengubah bahan seperti tepung memengaruhi tekstur saat Anda menyesuaikan skala resep? It's interesting to note that liquids aren't always directly proportional when resizing recipes. Menarik untuk dicatat bahwa cairan tidak selalu berbanding lurus ketika mengubah ukuran resep. Do spices consistently scale linearly, or do they require more careful consideration? Apakah rempah-rempah selalu meningkat secara linier, ataukah memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati? Wouldn't it be helpful to establish a baseline ratio before attempted recipe modification? Tidakkah akan lebih baik untuk menetapkan rasio dasar sebelum mencoba memodifikasi resep? Could you share personal preference regarding altering portion sizes without compromising taste? Bisakah Anda berbagi preferensi pribadi mengenai mengubah ukuran porsi tanpa mengorbankan rasa? Often, the biggest challenge when changing recipe yield is maintaining desired consistency. Seringkali, tantangan terbesar saat mengubah hasil resep adalah menjaga konsistensi yang diinginkan. What happens if you triple A sauce recipe? Does evaporation factor in? Apa yang terjadi jika Anda melipat gandakan 3 resep saus? Apakah penguapan menjadi faktor? Considering yeast recipes, would a different approach be needed than with shortening-based ones? Untuk resep ragi, apakah diperlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan resep yang menggunakan lemak padat? Surely, someone figured out formulas for scaling all kinds of recipes by now? Pasti ada yang sudah menemukan rumus untuk menyesuaikan semua jenis resep sekarang. When reducing ratios, consider the impact on cooking time. Saat menyederhanakan rasio, pertimbangkan dampaknya terhadap waktu memasak. It's a bit tricky figuring out how much to adjust for ingredients integral to structure, isn't it? Lumayan rumit mencari tahu seberapa banyak penyesuaian yang perlu dilakukan untuk bahan-bahan penting dalam struktur, bukan? Does anyone have a clever trick for quickly peeling garlic? Apakah ada trik cerdas untuk mengupas bawang putih dengan cepat? Okay, prepping veggies is so time-consuming. What shortcuts do you all use? Oke, menyiapkan sayuran itu sangat memakan waktu. Trik apa saja yang kalian gunakan? Seriously, mincing ginger always feels like a struggle. Need your wisdom. Serius, mencincang jahe selalu terasa seperti perjuangan. Butuh kebijaksanaanmu. Tell me your speediest way to cream butter and sugar. Ceritakan cara tercepatmu untuk mengocok mentega dan gula. What's the best method for stopping avocados from turning brown immediately? Apa metode terbaik untuk mencegah alpukat berubah menjadi coklat dengan cepat? How can baking be faster without sacrificing taste or texture? Bagaimana cara membuat proses memanggang menjadi lebih cepat tanpa mengorbankan rasa atau tekstur? Are there any brilliant ways to soften butter quickly for a baking emergency? Apakah ada cara brilian untuk melembutkan mentega dengan cepat saat keadaan darurat membuat kue? Doesn't anyone else struggle with consistently slicing onions evenly? What is the secret? Apakah tidak ada orang lain yang kesulitan memotong bawang bombay secara merata? Apa rahasianya? Which essential kitchen tool makes food preparation significantly easier? Alat dapur penting apa yang membuat persiapan makanan menjadi jauh lebih mudah? Considering using pre-chopped vegetables, is it worth the expense and effort? Apakah mempertimbangkan untuk menggunakan sayuran yang sudah dipotong? Apakah sepadan dengan biaya dan usahanya?
What's a good way to prevent noodles from sticking together while cooking? Apa cara yang baik untuk mencegah mie menempel satu sama lain saat dimasak? Finding it so difficult. Keeping cookies soft. Any tips? Sulit sekali menjaga kue kering tetap lembut. Ada tipsnya? Can you recommend ways to efficiently clean up whilst cooking? Bisakah Anda merekomendasikan cara untuk membersihkan dengan efisien sambil memasak? Apparently, rinsing rice before cooking improves the texture. True or false? Kabarnya, membilas beras sebelum dimasak meningkatkan teksturnya. Benar atau salah? Wouldn't it be great to have a super fast method for measuring ingredients accurately? Bukankah akan luar biasa kalau ada cara super cepat untuk mengukur bahan-bahan dengan akurat? Have you ever had pastilla from Morocco? The sweet and savory pie is just divine. Pernahkah kamu mencoba pastilla dari Maroko? Pai manis dan gurih itu sangat lezat? Seriously, Louisiana gumbo needs to be on everyone's bucket list. Serius, gumbo Louisiana harus ada di daftar keinginan setiap orang. What about trying feijoada in Brazil? It's a hearty feast. Bagaimana dengan mencoba feijoada di Brasil? Itu adalah hidangan yang mengenyangkan. Tell me, have you experienced a delightful explosion of flavors? That is Korean bibimbap. Beritahu aku, apakah kamu pernah merasakan ledakan rasa yang menyenangkan yang dinamakan bibimbap Korea? A really fantastic experience was sampling New Orleans beignets fresh and powdered with sugar. Pengalaman yang sangat fantastis adalah mencicipi beignet New Orleans, segar dan ditaburi gula bubuk. The richness of Tuscan ribollita is something I'll always remember enjoying. Kelezatan ribollita Tuscan adalah sesuatu yang akan selalu saya ingat menikmatinya. Have you been fortunate enough to try Argentine empanadas? Apakah Anda cukup beruntung untuk mencoba empanada Argentina? Honestly, trying Jamaican jerk chicken was a highlight of my travels. Sejujurnya, mencoba ayam jerk Jamaika adalah puncak dari perjalanan saya. Don't even get me started on Roman pasta cacio e pepe. Simplicity perfected. Jangan mulai membahas pasta cacio e pepe Roma. Kesederhanaan yang disempurnakan. Such a pleasant surprise discovering the spiciness of Sichuan mapo tofu. Sungguh kejutan menyenangkan menemukan kepedasan tahu mapo Sichuan. Exploring Hungarian goulash was an afternoon well spent. Menjelajahi goulash Hungaria adalah sore hari yang menyenangkan. Have you had the opportunity to sample Chicago-style deep dish pizza? Apakah kamu memiliki kesempatan untuk mencicipi pizza ala Chicago yang tebal? It would be amazing if you've tried Peking duck. The crispy skin is incredible. Akan sangat luar biasa jika kamu sudah mencoba bebek Peking. Kulitnya yang renyah, sungguh luar biasa. My taste buds were dancing after trying Vietnamese pho. Gigiku rasanya bergoyang setelah mencoba pho Vietnam. Do you happen to know about Texan brisket? Its smoky perfection? Apakah Anda kebetulan tahu tentang brisket Texas? Itu kesempurnaan berasap. Have you been experimenting with sous vide lately? Apakah kamu sudah mencoba memasak dengan metode sous vide akhir-akhir ini? Is perfecting macarons proving difficult? Apakah menyempurnakan makaron terbukti sulit? What culinary skill are you currently obsessing over? Keterampilan kuliner apa yang sedang kamu obsesikan saat ini? Braising meats has always seemed so complex, wouldn't you agree? Merebus daging selalu tampak begitu rumit, bukan? Are you attempting to achieve the perfect flaky pie crust? Apakah kamu sedang mencoba membuat kulit pie yang sempurna dan renyah?
Perhaps mastering sourdough is on your list of goals at the moment? Mungkin menguasai adonan asam adalah salah satu tujuanmu saat ini? Is there a particular sauce you're struggling to emulsify correctly? Apakah ada saus tertentu yang kesulitan Anda emulsi dengan benar? Really trying hard to work on the art of pasta making. Sungguh berusaha keras untuk menguasai seni membuat pasta. Wondering what level of practice it takes to perfect tempura. Saya bertanya-tanya tingkat latihan apa yang diperlukan untuk menyempurnakan tempura. Have you considered learning the proper way to debone a chicken? Apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk belajar cara memotong tulang ayam dengan benar? Maybe it would be good to try an advanced reduction sauce. Mungkin akan bagus untuk mencoba saus reduksi tingkat lanjut. Attempting knife skills is a never-ending journey, isn't it? Mencoba kemampuan mengiris adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, bukan? Is there a recipe that keeps challenging you? Apakah ada resep yang terus menantangmu? Thinking about attempting sugar work but so intimidated. Memikirkan untuk mencoba membuat gula, tapi sangat takut. Considering trying to get better at French pastries. Saya sedang mempertimbangkan untuk mencoba lebih mahir membuat kue-kue Prancis.